Shalom buat anak-anakku yang ada di rumah. Semoga kalian bersama dengan keluarga hari ini tetap sehat. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan memulai pelajaran di tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Nah, meskipun kita hanya melakukan proses pembelajaran melalui online atau daring, itu tidak akan menjadi hambatan atau penghalang bagi kita untuk terus belajar. Nah, selamat bertemu kembali di kelas 12 IPS, di mana pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita lewat online atau daring. Nah, materi pertama di kelas 12 hari ini yang kita mau bahas itu materi pada bab 1 tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, ya. Itu materi yang kita mau bahas dulu di bab 1. Nah, tentu materi ini adalah materi yang sudah pernah dipelajari di kelas 11. Di mana ditemukan materi ini di kelas 11? Yaitu tentu di bagian materi tentang berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kelanjutan dari materi ini adalah respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia yang kita membahas di kelas 12. Nah, sebelum itu kita harus ketahui dulu tentang proklamasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa apa arti penting dari proklamasi itu, ya. Apa arti atau makna yang terpenting yang kita ketahui dari proklamasi? Nah, kita ketahui bahwa penjajahan yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia selama 350 tahun, di mana rakyat Indonesia mengalami intimidasi, mengalami kekerasan dan lain-lain sebagainya, sehingga membuat bangsa Indonesia terkesampingkan. Nah, oleh karena itu pada saat itulah status dunia berada pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, tentunya yang diinginkan Indonesia satu-satunya adalah kemerdekaan. Presiden Soekarno pada saat itu, meskipun kita merdeka yang dinyatakan secara de facto, kita juga mau lebih dinyatakan lagi secara de jure. Nah, inilah kedua hal yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Nah, mengenai tentang proklamasi tadi, di mana bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya ini secara de facto dan de jure, itu bangsa dunia berada pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, tentunya hal ini tidak mudah bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menginginkan adanya dukungan, adanya kesepakatan yang dibangun oleh negara-negara lain. Nah, di sini ada 3 negara yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka. Yang pertama itu adalah Mesir. Kemudian yang kedua ada negara India, dan yang ketiga Australia. Nah, tentu ketiga negara ini adalah negara yang mendukung tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk itu ada alasan, ya,
ada alasan dan ada bentuk dukungan yang diberikan oleh ketiga negara ini, ya. Nah, untuk mengetahui tentang materi-materi ini kita akan lanjutkan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang kedua adalah adanya pengakuan PBB di dalam proklamasi kemerdekaan atau respon bangsa Indonesia. Apa arti penting atau peran, ya? Apa peran dari PBB ini sendiri, ya? Apa sih maknanya PBB dan apa perannya PBB tentang masalah pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara-negara lain. Kemudian KMB atau dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar, di mana dilaksanakan Konferensi Meja Bundar pada saat itu, apa yang dibahas dalam Konferensi Meja Bundar pada saat itu. Yang kedua adalah sikap Belanda. Kenapa dengan sikap Belanda pada saat itu? Bisa saja sikap Belanda pada saat itu muncul karena kenapa? Belanda belum mengakui tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, inilah ketiga materi yang akan kita mau bahas di pertemuan berikutnya nanti. Nah, hari ini saya sudah memberikan bekal pembelajaran tentang materi-materi yang akan kita bahas di bab 1. Untuk kelanjutannya mengenai pengakuan kemerdekaan Mesir, India, Australia, dan pengakuan PBB serta Konferensi Meja Bundar dan sikap Belanda kita akan bahas di pertemuan kedua dan seterusnya nanti. Saya kira itu materi yang kita bahas hari ini. Saya berharap anak-anakku yang ada di rumah tetap termotivasi untuk belajar, mempersiapkan materinya, dan tetap semangat sebab pembelajaran saat ini hanya kita bisa lakukan melalui daring saja. Saya kira itu pembelajaran kita pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.